Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Kode Hipnotis Indonesia. Video ini adalah salah satu permintaan dari para subscriber. Mas Nur, tolong dibuatkan nih bagaimana caranya agar istri saya ini tunduk patuh kepada saya, menuruti kata-kata saya. Istri saya itu tergolong jenis wanita yang galak, itu kata beliau. Oke, kali ini kita akan membahasnya, sekaligus saya akan memberikan solusi kepada Anda buat para pria, ya, para laki-laki yang sudah dewasa. Bagaimana caranya supaya istri Anda yang di rumah ini, yang menurut Anda itu termasuk tipe wanita yang galak, ya, nanti bisa bungkam, tidak berkutik tanpa harus dihipnotis. Oke, maka caranya Anda harus menyimak videonya, ya, dari awal sampai selesai supaya Anda bisa langsung mempraktekkannya. Sebelum saya melanjutkan materinya, meneruskan pembahasannya, sekali lagi buat Anda yang sudah tergabung di kelas Mahir Privat Hipnotis bersama saya, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jika Anda ingin memperdalam ilmu hipnotis Anda, menguasai lebih mahir ilmu hipnotis Anda bisa ikut di kelas privat saya, hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Kita lanjutkan teman-teman. Di awal tadi saya membahas tentang keluhan seorang suami. Bagaimana cara mengatasi istrinya yang katanya galak, suka marah-marah, ya, pokoknya sang suami merasa tertekan. Nah, kali ini saya akan memberikan solusinya kepada Anda. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menelusuri akar masalahnya. Oke, kita harus tinjau dulu akar masalahnya itu ada di mana. Rata-rata untuk orang yang ekonominya menengah ke bawah itu ya tidak jauh-jauh dari masalah uang, teman-teman, duit. Nah, kenapa sih istri itu bisa marah, bete, gitu, bahkan terkesan galak di mata para suami ini? Ya karena itu tadi, Anda sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria, sebagai seorang suami ini dirasakan belum mampu memberikan kebutuhan pokoknya. Oke, saya garis bawahi kebutuhan pokoknya. Semisal untuk besok pagi Anda harus mikir bagaimana cara membeli beras. Belum lagi besok pagi Anda masih mikir cara memberikan uang saku kepada anak Anda ketika berangkat sekolah. Oke, dan hal-hal yang bersifat pokok, ya tidak jauh-jauh dari urusan dapur, ya, dan segala rumah, misalkan listrik dan lain sebagainya. Bila hal pokok ini Anda tidak mampu memberikan selayaknya sebagai seorang kepala rumah tangga, maka sangat wajar bila istri Anda ini komplain, marah-marah, gitu ya. Wajar. Tapi Mas Nuk, saya ini sudah berusaha untuk bekerja, mencari uang. Nah, oke. Jadi begini teman-teman, apapun usaha yang Anda lakukan, ya, di rumah itu tidak melihat prosesnya. Anda berangkat subuh, pulangnya tengah malam, tapi Anda tidak membawa seperser uang, ya, sepeser uang untuk diberikan ke istri Anda, ya ngapain gitu loh, ya wajar gitu. Jadi pada poin pokoknya Anda harus koreksi diri nih para bapak-bapak. Apakah Anda sudah memberikan nafkah ekonomi ini dengan baik? Itu ya, itu faktor yang pertama kita telusuri dulu. Kita lanjut faktor yang kedua. Bila Anda sudah memberikan nafkah secara ekonomi ini, menurut Anda ini sudah cukup, ya, menurut takaran Anda masing-masing, tetapi istri Anda masih sering marah, komplain, Anda tinjau, apakah Anda ini sudah memberikan nafkah batin, kasih sayang, perhatian-perhatian kecil kepada pasangan Anda, kepada istri Anda, ya. Itu Anda telusuri sendiri. Apakah Anda di rumah masih bersikap cuek kepada pasangan Anda, menganggap istri Anda itu ada tapi tidak ada, jarang diajak komunikasi, jarang diajak ngobrol, jarang diajak, ya, sekedar jalan-jalan lah, santai-santai di luar. Nah, hal tersebut juga berpengaruh terhadap kejiwaan atau emosional istri Anda.
Oke, kita telusuri dulu. Nah, bila dua faktor tadi, Anda merasa cukup memberikan ekonomi, Anda merasa cukup memberikan nafkah batin kepada istri Anda, tapi istri Anda masih marah-marah, masih sering komplain. Oke. Berarti ada something, ada sesuatu hal yang tidak wajar. Nah, apakah barangkali istri Anda sudah tidak tertarik lagi kepada Anda? Bisa jadi ada godaan dari laki-laki lain, dari pria di luar sana. Oke. Maka kesimpulannya apa? Sederhana teman-teman. Jadi kalau ada istri ini sampai komplain begitu dahsyatnya, galak kepada Anda. Ya, kalau Anda sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, ketika Anda memenuhi kebutuhan istri Anda dengan baik, saya pikir maka sang istri pun akan mereda kemarahannya, gitu ya. Kemarin saya juga mendapatkan curhat dari seorang teman, gitu. Istrinya itu menangis, kemudian tanya dengan baik-baik, ada apa yang kok kamu nangis? Malah istrinya marah, ya. Teman saya itu cakar gitu mukanya. Loh, kenapa, saya tanya? Ya itu mas, istrinya nangis karena keuangan saya lagi seret. Ya, tidak saya berikan nafkah begitu. Ya pantas saja istri kamu nangis, sudah tahu kamu nggak memberikan nafkah, ya malah mungkin kamu tidak fokus dengan apa yang kamu kerjakan, kamu hanya main-main saja. Bisa jadi di saat memang di rumah tangga ini butuh keuangan, ya kamu sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai pemimpin keluarga, justru kamu seenaknya gitu loh, ya kamu malah mancing gak jelas gitu, atau main game yang gak jelas, ya istri mana yang gak sumpek, begitulah teman-teman. Tapi bila dua hal tadi, ya kembali lagi, Anda sudah merasa memberikan nafkah secara layak batin dan juga nafkah lahirnya, syukur-syukur Anda sudah berlebih memberikannya. Tapi masih komplain, ya perlu Anda telusuri lebih lanjut. Ya berarti ada faktor luar. Nah, kita ini kan bahas tadi dari internal dulu. Oke, faktor internalnya itu apa penyebabnya? Jadi di sini teman-teman perlunya saling toleransi, ya, saling menghargai antar pasangan, saling mengerti. Mereka ini Anda ajak menikah, ya, menjadi bagian dari hidup Anda, ya, yang berpuluh-puluh tahun mendampingi Anda. Maka jadilah pria bertanggung jawab. Itu saja ya pesan saya. Tapi bila Anda ingin mempengaruhi saja, tentu dengan pola-pola hipnotis halus, hipnotis terselubung pun Anda bisa sebenarnya, ya, membuat meredakan amarah pasangan Anda. Tetapi kan pertanyaannya, ketika pasangan Anda sudah reda amarahnya, walaupun Anda hipnotis sekalipun, nah kalau Anda tidak memberi makan, ya apa bedanya gitu loh. Pokoknya di sana teman-teman. Semoga bermanfaat dan menjadi introspeksi semuanya. Terima kasih yang sudah tergabung di kelas privat Mahir Hipnotis atau yang sudah membeli e-book saya, e-book kitab Mahir Hipnotis. Saya tunggu di kelas pelatihan saya. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.